Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Oke, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita kembali belajar tematik. Nah, hari ini kita belajar tematik subtema 2 dan subtema 3 ya nak ya. Kalian persiapkan dulu buku paketnya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kalian pasti punya pengalaman bersama keluarga kalian ya nak ya. Pengalaman bersama keluarga pun ada pengalaman menyenangkan dan kurang menyenangkan. Menyenangkan seperti kalian pergi jalan-jalan, pergi piknik bersama keluarga kalian. Dan kurang menyenangkan seperti gagal mudik ya, itu termasuk kurang menyenangkan. Nah anak-anak, seperti yang saya sampaikan di subtema 1, pengalaman adalah kejadian atau kegiatan yang pernah kita alami. Nah itu adalah pengalaman. Jadi kegiatan yang pernah kalian alami bersama keluarga kalian apa? Kegiatan yang kurang menyenangkannya apa? Kegiatan menyenangkannya apa? Itu yang dinamakan pengalaman yang terjadi sebelumnya ya nak ya. Nah lalu sekarang Ustazah akan menyampaikan, kan sebelum kita sudah pernah belajar tentang ungkapan permintaan tolong, ungkapan ajakan. Nah sekarang Ustazah akan mengajarkan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah sebetulnya ungkapan permintaan maaf itu untuk apa sih? Pertama, kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Seperti kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 31. Di halaman 31 kalian dapat melihat ada gambar Ibu dan Tony. Nah, Ustazah bacakan ya nak ya. Tony mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bola bersama. Mereka bermain bola sepulang sekolah. Tony begitu asyik bermain bola. Tony pun terlambat pulang ke rumah. Nah, ada percakapannya Ustazah bacakan lagi ya nak ya. Mengapa kamu pulang terlambat nak? Tony minta maaf bu, Tony bermain bola hingga lupa waktu. Baiklah nak, lain kali jangan diulangi lagi ya, ucap ibu. Iya bu, Tony janji, kata Tony. Oke, sekarang pergilah mandi, kemudian makan. Baik bu. Nah, tadi Tony meminta maaf kepada ibu. Kenapa? Karena Tony berbuat salah. Apa sih perbuatannya? Yaitu Tony pulang terlambat. Nah, ya, jadi Tony pulang terlambat dan itu adalah suatu kesalahan. Makanya Tony meminta maaf kepada ibu. Begitu nah. Ada banyak sekali contoh kalimat permintaan maaf nak. Misalnya Nina menjatuhkan botol minum Deli. Maafkan aku Deli, aku tidak sengaja menjatuhkan botol minummu. Nah, karena Nina berasa bersalah, jadi Nina minta maaf. Dia melakukan kesalahan karena telah menjatuhkan botol minum Deli walaupun tanpa sengaja. Begitu anak-anak. Lalu misalnya, Made tidak sengaja menyenggol Tony hingga terjatuh. Maafkan aku Tony, aku tidak sengaja menyenggol kamu. Gitu. Nah itu contoh ungkapan permintaan maaf. Begitu ya nak ya. Nah lalu ada lagi nih nak. Selain karena melakukan kesalahan, kita juga harus meminta maaf ketika menolak ajakan orang lain agar lebih sopan. Nah kalian dapat melihat buku paket kalian halaman 34. Ustazah bacakan lagi ya nak ya. Selesai bermain di taman, Lani mengajak Nina bermain ke rumahnya. Oke, ada percakapan ya yang harusnya kalian peragakan ini kalau masuk. Oke, Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku. Maaf Lani,
hari sudah sore, aku harus pulang sekarang. Tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya. Baiklah, sampai bertemu lagi Lani. Terus ada lagi di bawahnya. Ayo kita main bola Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Maaf, aku harus belajar untuk ulangan besok. Nah, jadi pada dua percakapan di atas, Nina menolak ajakan Lani. Lalu Made menolak ajakan Tony. Nah, Nina dan Made menolak ajakan temannya secara sopan dengan meminta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa ikut bermain bersama teman. Nah, kalian pun seperti itu nah ya. Saat menolak ajakan teman kalian, alangkah lebih baik kalian meminta maaf dulu agar lebih sopan. Jangan bersikap acuh. Jadi misalnya kalian diajak main, ayo kita main bola yuk. Kamu aku mau belajar. Kalian main aja sana sendirian. Jangan seperti itu ya nak ya. Jadi harus dengan sopan ketika menolak ajakan teman. Begitu anak-anak. Jadi permintaan maaf itu bisa kita gunakan ketika kita melakukan kesalahan dan menolak ajakan orang lain. Oke, selanjutnya Ustazah akan membahas aturan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya juga kita pernah membahas aturan anak ya. Jadi saat bermain itu ada aturannya. Nah, aturan itu ada untuk kita patuhi dan orang yang tidak mematuhi aturan bisa dihukum begitu anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan ya beberapa aturan saat bermain. Oke. Tidak berebut mainan. 2. Tidak lupa waktu. 3. Tidak menyakiti teman. 4. Berbicara sopan ketika bermain. 5. Jujur saat bermain. Nah, ini beberapa contoh aturan dan kalian bisa menyesuaikan aturan bermain dengan orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian membuat lagi merapihkan mainan setelah bermain. Nah, itu contohnya ya nak ya. Jadi aturan bermain itu ada banyak nak. Jadi Ustazah hanya menyebutkan beberapa saja. Begitu. Oke, insya Allah di subtema 2 paham semua ya nak ya. Ustazah sudah menjelaskan inti-inti pembelajaran di subtema 2. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3. Nah, selanjutnya subtema 3 yaitu pengalaman di sekolah. Nah, seperti yang di subtema 2 saya sampaikan, pengalaman adalah kegiatan atau kejadian yang pernah kita lalui. Jadi kejadian atau kegiatan yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Misalnya kegiatan menyenangkannya bermain bersama teman-teman di lapangan. Terus kegiatan kurang menyenangkannya kalian dihukum ya sama bu guru atau ustadz atau ustazah kalian. Itu kegiatan kurang menyenangkannya di sekolah. Begitu anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan kepada kalian tentang kalimat ajakan. Oke, jadi sebelumnya pernah Ustazah sampaikan juga ya nak ya. Jadi kalimat ajakan itu pasti terdapat kata ayo, mari, atau yuk ya yang mengajak. Misalnya, ayo kita pergi ke pantai. Mari kita bersih-bersih kelas. Kita main bola yuk. Nah, itu beberapa contoh kalimat ajakan. Nah, sekarang kalian buka halaman 53. Oke, Ustazah bacakan lagi. Kelas Nina akan mengadakan karya wisata. Mereka akan berkunjung ke taman safari. Ibu membantu Nina menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Bacalah percakapan Ibu dan Nina berikut. Oke, kita baca bersama-sama ya. Dari Ibu terlebih dahulu. Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Nina. Ayo Bu, Nina akan memasukkan makanan-makanan kecil ke dalam tas, kata Nina. Aku ingin membantu kakak, boleh kan Bu? Kata Adi. Oke, tentu saja Adi. Terima kasih Bu. Jadi pada percakapan Nina dan ibunya tadi terdapat kalimat ajakan yang tadi. Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Nina. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Terdapat kata
Yuk. Dan ada tanda serunya. Ya, biasanya kalimat ajakan itu terdapat kata ayo, mari, yuk, dan ada tanda seru di belakangnya nak ya. Nah, lalu kalian bisa melihat lagi di halaman 75. Nah, sudah bacakan lagi. Oke, sekolah Nina mengadakan lomba olahraga. Ada bermacam-macam olahraga yang dilombakan. Ada lomba lari, sepak bola, dan kasti. Made ingin ikut perlombaan kasti. Made mengajak Tony untuk ikut. Bagaimana kalimat ajakan yang diucapkan Made kira-kira? Nah, kita lihat di gambarnya nih. Kalian pilih ya. Ayo kita ikut lomba kasti, Ton. Ayo Made, aku suka sekali bermain kasti. Tony, kita harus ikut lomba kasti. Tentu Made, aku suka bermain kasti. Nah, dari dua gambar ini, yang terdapat kalimat ajakan yang mana? Nah, yang I nih, karena ada kata ayo. Dan juga ada tanda seru. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Lalu di bawahnya lagi, ada lagi. Nina mengajak Lani menonton lomba kasti. Nah, bagaimana kalimat ajakan yang tepat? Kita baca lagi gambarnya, kita lihat lagi. Lani, teman-teman mengajak kita menonton lomba kasti. Iya sebentar Nin, aku ingin membeli minum dulu. Nah, sebelahnya. Nonton lomba kasti yuk Lani. Yuk Nin, lombanya pasti seru sekali. Nah, mana ya yang terdapat kalimat ajakan? Nah, yang I nih. Kenapa? Karena ada kata yuk. Nonton lomba kasti yuk Nin. Nonton lomba kasti yuk Lan. Dan ada tanda serunya juga. Nah, ini adalah kalimat ajakannya. Nah, insya Allah kalian paham ya nak ya tentang kalimat ajakan. Ada banyak sekali contohnya kalimat ajakan. Ya nak ya. Kita main keluar yuk. Kita ngerjain PR bareng yuk. Oke, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 54. Nah, di halaman 54 ada cerita nih. Ayo kita membaca ya bersama-sama. Ibu akan menemani Nina pergi karya wisata. Ibu dan Nina harus berangkat pagi-pagi. Keluarga Nina berbagi tugas. Nina dan ibu menyiapkan makanan. Nina ingin mengambil kotak makan di rak. Tangan Nina tidak sampai. Ibu membantu Nina mengambil kotak makan di rak. Adi membantu ayah membawa barang-barang ke dalam mobil. Ayah membawa barang-barang yang berat. Adi membawa barang yang lebih ringan. Kemampuan setiap anggota keluarga Nina berbeda-beda. Oleh karena itu mereka saling membantu. Nah, di bawahnya kalian lihat nih. Ada contoh sikap saling membantu dan sikap tidak membantu ya nak ya. Kak, tolong ambilkan minum. Begitu saja tidak bisa dik. Nah, ini adalah contoh sikap tidak baik ya nak ya. Dia tidak mau membantu adiknya. Sedangkan kita sebagai keluarga harus saling membantu. Nah, kalian lihat lagi yang sebelahnya. Kak, aku ingin mengambil mainan itu. Ini aku ambilkan untukmu dik. Nah, ini contoh sikap yang baik. Dia membantu adiknya. Jadi seperti tadi ya, nah dicerita ya. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai anggota keluarga harus saling membantu. Seperti yang saya sampaikan, dengan saling membantu pekerjaan pun akan menjadi lebih ringan. Oke, kalau kalian sayang dengan orang tua kalian, sayang dengan adik kalian, dan sayang dengan teman-teman kalian, kalian harus membantu pekerjaan mereka. Begitu anak-anak. Oke, selanjutnya kalian lihat sebelahnya di halaman 55, Tony diantar ke taman safari oleh ayah dan ibunya. Nah, kalian lihat gambarnya. Ada gambar ayah, ibunya, dan Tony ya nak ya. Nah, coba lihat. Bagaimana ciri-ciri tubuh mereka? Oke, jadi kalau ibu mempunyai kulit yang putih dan rambut yang bergelombang. Ayah mempunyai kulit gelap dan rambut yang ikal. Sama seperti Tony,
Tony pun mempunyai kulit gelap dan memiliki rambut yang ikal. Tony mirip dengan ayahnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setiap anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sama seperti keluarga Tony. Keluarga kalian pun pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tapi mungkin adik kalian mirip ayah kalian dan kalian mirip ibu kalian. Ada yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, tapi tetap berbeda ya nak ya. Ada yang memiliki ciri-ciri hampir sama ya, seperti Tony dan ayahnya. Mereka memiliki ciri-ciri yang mirip, sama-sama berkulit gelap dan berambut ikal. Nah, walaupun nak ciri-ciri setiap anggota keluarga berbeda, kita harus tetap saling menyayangi. Setiap anggota keluarga itu istimewa. Begitu anak-anak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, setiap anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, anak-anak selain memiliki ciri-ciri yang berbeda, sebuah keluarga pun pasti memiliki kegemaran yang berbeda. Di semester 1 sudah saya sampaikan ya nak ya, seperti Nina dan Adi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 65. Nah, Nina dan Adi itu memiliki kegemaran yang berbeda ya nak ya. Nah, coba ayo kita baca dulu ya nak ya. Di sekolah Nina makan bersama teman. Di rumah Nina makan malam bersama keluarga. Selesai makan mereka berbincang. Nina dan Adi bercerita tentang kegemaran mereka. Nina gemar menggambar bunga. Adi gemar sekali menggambar hewan. Mereka sering menggambar bersama. Mereka berbagi kertas dan pensil warna. Mereka menggambar dengan rukun. Nah, jadi itu yang Ustazah bilang berbeda ya nak ya. Kalau Nina gemarnya menggambar bunga, Adi gemarnya menggambar hewan. Nah, meskipun mereka mempunyai kegemaran yang berbeda, mereka tetap rukun, tidak bertengkar. Berbagi pensil warna, berbagi buku gambar ya. Nah, kalian harus tiru ya nak ya. Walaupun kalian punya kegemaran yang berbeda dengan adik ataupun orang tua kalian, kalian harus saling menghargai. Begitu anak-anak ya, sekilas tentang perbedaan. Nah, insya Allah kalian semua paham ya nak ya sampai di sini ya. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.